Every time I pull my hair, was any out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are later. Good boys are later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Nisa dari Universitas Teknologi Digital semester 4. Di sini saya akan menjelaskan dan alur pemrograman Python berdasarkan soal UAS yang telah diberikan. Langsung saja kepada tampilannya. Di sini saya sudah membuat 3 app atau 3 halaman. Yang pertama yaitu data mahasiswa. Di sini saya sudah memunculkan nama saya sebagai database dari SQL. Yang kedua yaitu ada program studi atau prodi, yang di sini terdapat data manajemen informatika. Lalu yang ketiga ada data dosen. Di sini sudah muncul nama Ulil Albab sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman Python. Lalu langsung saja kepada filenya. Di sini saya sudah menyimpannya pada local disk C, lalu pada akademik. Kalau kita buka akademik lagi, di sini terdapat 3 app. Yang pertama itu dosen, mahasiswa, dan prodi. Lalu saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama dari dosen. Lalu saya akan buka models. Saya buka di Notepad. Lalu di sini saya tambahkan di bawah create your modules here. Saya tambah kelas docents. Lalu kurung buka models.model, lalu di bawahnya ada nama dosen sebagai pemanggil database, lalu ada models.charVault, kurung buka max_length 50, lalu selanjutnya ada kelas meta, lalu di bawahnya ada db.table, lalu saya isi dosen. Kenapa saya isi dosen? Karena nama tabel saya yaitu dosen. Lalu selanjutnya pada views saya akan buka melalui notepad juga. Saya tambahkan from django.http import http response, lalu bawahnya saya tulis from.models import docents sebagai pemanggil yang di models tadi. Lalu di bawah create your views here saya tambahkan dev index kurung buka request kurung tutup titik 2, lalu di bawahnya ada dsn ini sebagai variabelnya dosen. Lalu sama dengan docents.object.all, lalu kurung buka kurung tutup, lalu di bawahnya ada return render kurung buka request, lalu ada docent.html ini untuk memanggil yang di browsernya, lalu koma kurung kurawal dsn ini sebagai variabel dosen, lalu di sini juga ada variabel dosennya. Lalu saya akan buka template. Lalu di sini ada docent.html. Saya akan membukanya di notepad juga. Lalu di sini terdapat tag HTML seperti biasa, yaitu HTML, head ada title, saya tuliskan data dosen sebagai judulnya, yaitu ada ini kurung tutup head, lalu ada body, lalu di sini tag H1-nya saya tuliskan dosen, lalu di sini ada variabel untuk memanggil data dosen. Lalu di bawahnya juga ada variabel data dosen, dan sini ada variabel untuk memanggilkan nama dosen yang tertera pada MySQL. Lalu di sini ada head tutup body, lalu bawahnya lagi saya menggunakan style CSS yang di dalam tag HTML-nya. Jadi saya langsungkan saja style text style, lalu marginnya 0, paddingnya 0, lalu pada body saya menggunakan font Arial, lalu di bawahnya terdapat background, saya pilih warna yellow atau kuning. Lalu di sini terdapat tag tutup untuk style, dan di sini terdapat tag tutup untuk HTML. Lalu jika dosen sudah, saya beralih ke app mahasiswa. Lalu saya buka pada bagian models.
Lalu di bawah create your models here saya tambahkan kelas mahasiswa, lalu kurung buka models dot model kurung tutup titik 2, lalu di bawahnya terdapat nama dot mahasiswa yaitu field yang dari database-nya agar muncul nama mahasiswa tersebut, lalu sama dengan models dot chart field. Lalu bawahnya ada kelas meta db table, lalu di sini saya tuliskan mahasiswa karena nama tabelnya adalah mahasiswa. Lalu pada view saya akan edit. Pada view saya tambahkan from django.http import http response, lalu di bawahnya lagi saya tambahkan from.models import mahasiswa. Lalu create your views here saya tambahkan dev index kurung buka request kurung tutup, lalu titik 2, bawahnya ada variabel mahasiswa sama dengan mahasiswa.object.all kurung buka kurung tutup. Lalu di bawahnya ada return render, yaitu saya tambahkan request lalu mahasiswa.html sebagai pemanggil pada browser. Lalu selanjutnya ada variabel mahasiswa dan variabel mahasiswa lagi di sini. Jika sudah, saya lanjutkan kepada templates. Lalu template mahasiswa.html saya juga akan menjelaskan di sini sama saja seperti yang sebelumnya, terdapat tag HTML, tag head, tag title, data mahasiswa. Lalu ada body H1 mahasiswa. Di sini terdapat data untuk data variabel untuk memanggil mahasiswa. Di sini juga terdapat nama mahasiswa agar nama mahasiswanya itu mau muncul ke browsernya. Lalu pada style CSS-nya saya juga menggunakan internal yaitu margin 0, padding 0, body font menggunakan font Arial, background colornya saya menggunakan blue. Lalu ada tag tutup style, body, dan HTML. Jika mahasiswa sudah, lalu dosen sudah, lalu selanjutnya saya akan membuka app pada file prodi. Yang pertama pada model saya akan buka pada notepad sama seperti sebelumnya. Create your model here saya menggunakan kelas prodi kurung buka models.models, lalu bawahnya ada program studi untuk memasukkan program studi yang akan ditampilkan. Selanjutnya models.chart field, kelas metanya db table menggunakan tabel prodi. Lalu pada view saya tambahkan di bawah from Django shortcut import saya tambahkan from django.http import http response, lalu di bawahnya ada from.models import prodi. Lalu create your views here saya pilih dev index kurung buka kurung tutup request, bawahnya ada variabel prodi sama dengan prodi.objects.all kurung buka kurung tutup, lalu return render request prodi HTML. Di sini ada variabel prodi juga. Jika sudah, saya akan membuka pada templates prodi.html. Di sini ada tag HTML seperti biasa yaitu HTML, head, title, saya menggunakan title program studi. Pada body saya tag H1 menggunakan kalimat prodi. Lalu di sini terdapat variabel untuk memanggil variabel database pada SQL yang file program studi. Lalu selanjutnya ada tag penutup body, ada style, CSS, margin 0, padding 0, lalu pada body saya menggunakan font Arial, lalu pada background colornya saya menggunakan color pink. Lalu di sini terdapat penutup style dan penutup HTML. Jika semua app sudah dijelaskan, maka saya akan menjelaskan pada bagian akademiknya lagi. Pada bagian akademik saya
Saya akan membuka setting. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada settings. Pada install apps, saya menambahkan mahasiswa, dosen, dan prodi sesuai dengan app yang telah saya buat. Tadi kan saya membuat mahasiswa, dosen, dan prodi, di sini ditambahkan. Lalu pada database, di sini saya engine-nya saya tambahkan pada MySQL, lalu nama database-nya db_academic. Lalu usernya saya pakai root, passwordnya nisa.123 berdasarkan password pada aplikasi MySQL. Lalu hostnya menggunakan localhost, portnya saya menggunakan 3307. Lalu jika setting sudah, saya akan membuka pada file URL. Pada URL, saya menambahkan di bawah form django.urls import path, saya menambahkan form mahasiswa.views import index as mahasiswa.index. Lalu di bawahnya juga sama, form dosen.views import index as mahasiswa.index. Lalu di bawahnya sama juga berdasarkan app yang telah saya buat, yaitu prodi.views import index as prodi index. Lalu pada URL pattern saya menambahkan di bawah admin, yaitu path mahasiswa, mahasiswa.index name sama dengan mahasiswa. Lalu yang kedua path dosen, dosen index name dosen. Lalu selanjutnya yaitu path prodi, prodi underscore index, name sama dengan prodi. Jika semua sudah, saya akan membuka database berdasarkan yang telah saya buat. Lalu di sini saya akan membuka MySQL. Di sini saya akan masukkan password saya, yaitu nisa_123. Jika sudah, saya langsung saja pada use db academic. Lalu saya akan melihat tabel-tabel yang terdapat pada database akademik, yaitu show tables. Di sini terdapat beberapa tabel, namun saya hanya menggunakan database dosen, mahasiswa, dan prodi sesuai dengan app yang telah saya buat. Saya akan buka tabel pertama, yaitu deskripsi dosen. Sini terdapat 3 file, yaitu ID, nama dosen, dan NIPY. Lalu saya akan membuka datanya, select from dosen. Di sini sudah muncul ID, nama dosen, dan NIPY. Lalu saya akan menyesuaikan berdasarkan yang telah muncul di browser. Di sini sudah terdapat nama dosen, yaitu Pak Ulil Albab. Di sini saya cek pada browser juga sudah muncul data dosen nomor 1 Ulil Albab. Lalu saya akan coba kepada database selanjutnya, yaitu deskripsi mahasiswa. Lalu terdapat 4 file, yaitu ID, nama mahasiswa, NIM, dan prodi. Lalu saya akan membuka database-nya, select from mahasiswa. Di sini juga sudah muncul nama mahasiswanya, yaitu Nisa atau saya sendiri. Lalu saya akan cek kesesuaian dengan yang muncul di browser. Lalu saya cek di mahasiswa, sudah muncul nama mahasiswanya yang pertama, yaitu Nisa. Lalu saya akan cek lagi pada database yang ketiga atau app yang ketiga, yaitu prodi. Prodi. Lalu di sini terdapat 3 file. Yang pertama ID, program studi, dan jenjang. Lalu saya akan select
From di sini sudah terdapat program studi manajemen informatika. Saya juga akan mengecek di browser apakah sesuai. Pada prodi di sini sudah muncul program studinya manajemen informatika. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.